Bab 2145-2146. Tak seorang pun berani menentang aturan tanah suci, termasuk para penguasa surgawi dari 6 kerajaan ilahi. Namun, ada satu pengecualian, karena keberadaannya melampaui semua aturan dunia. Kaisar Yuan, pedang penghancur langit milik Hua Caili yang dahsyat, dan cahaya kristal dingin istana Shen Wui yang telah dikalahkan, lenyap di hadapannya bagaikan gelembung yang pecahannya dengan sentuhan ringan, lenyap tanpa jejak. Ia perlahan menurunkan tangannya, dan di tengah keheningan kerumunan yang tertegun, ia berkata dengan tenang, tubuh yang sangat indah, hati yang sebening kristal, tak tertandingi di dunia ini, sebuah keajaiban ilahi yang dianugerahkan oleh surga. Caili, usianya baru 20 tahun, namun kau telah melihat sekilas arti sebenarnya dari pedang penghancur langit keempat. Dalam hal bakat berpedang saja, kau tak hanya melampaui bibimu, tetapi juga tak jauh dariku saat itu. Tindakan Kaisar Yuan tak hanya mengejutkan 6 kerajaan ilahi, tetapi bahkan para pendeta tinggi. Penilaiannya terhadap Shen Wui dan Hua Caili tak diragukan lagi mengguncang mereka hingga ke lubuk hati. Bagi Shen Wui, Kaisar Yuan menggunakan kata, keajaiban. Lukisan kaca patri itu sebenarnya adalah sebuah kontes di antara mereka sendiri. Jika salah satu dari kalian menderita luka sekecil apapun, itu akan menjadi kerugian besar bagi dunia ini. Karena itu, biarkan pertempuran ini berakhir di sini. Bagaimana menurutmu? Meskipun Kaisar Yuan bertanya, kata-katanya merupakan dekrit kekaisaran. Shen Wui dengan tenang menyarungkan pedangnya dan membungkuk hormat. Wui dengan hormat mematuhi perintah Kaisar Yuan. Kemampuan adaptasi Hua Caili pada akhirnya sedikit melemah, dan ia tidak memiliki rasa hormat yang sama seperti yang dimiliki orang lain terhadap Kaisar Yuan. Setelah kebingungan yang cukup lama, ia tergagap. Tapi, itu, kebaikan paman Kaisar Yuan. Mata Kaisar Yuan tampak sedikit condong ke arah Hua Caili. Sedikit senyum tersungging di matanya. Kecemerlangan kalian berdua sudah cukup bagiku untuk membuat pengecualian dan memberikan kalian berdua kebaikan. Kata-kata Kaisar Yuan sama sekali tidak menyentuh Shen Wui, tetapi membuat mata Hua Caili tiba-tiba berbinar dengan cahaya bintang yang tak berujung. Sungguh, sungguh. Terima kasih, Paman Kaisar Yuan. Paman Kaisar Yuan memang yang terbaik. Di puncak Eden, di samping Kaisar Yuan, di tengah medan perang, kegembiraannya terpancar begitu nyata, intens, dan tulus. Dian Zhouxi memejamkan mata, menyembunyikan kekecewaan di dalam hatinya, dan mendesah pelan. Saat ini, ia tiba-tiba mengerti mengapa tindakan Hua Caili begitu bertentangan dengan akal sehat dan kodratnya. Ia tak ragu menunjukkan sisi tegasnya, melukai dirinya sendiri, memberikan segalanya, semua demi mendapatkan dukungan Kaisar. Dukungan ini sangat penting untuk masa depannya bersama Yunce. Hua Fuchen menghela napas panjang lega, baru kemudian menyadari punggungnya sedingin es, basah kuyup oleh keringat dingin. Kegembiraan Hua Caili belum pudar, auranya benar-benar berbeda dari saat ia menghunus pedang, mengubahnya dari seorang pendekar pedang kecil yang garang dan berwibawa menjadi seorang wanita muda yang manja dan cantik. Ia menoleh ke Shen Wui dan berkata terus terang, pertempuran melawan Dewi Malam Abadi ini tidak perlu berakhir. Aku menyerah, karena meskipun aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku hanya memiliki 1/10 peluang untuk menang, 99 poin sisanya milik Dewi Malam Abadi. Kaisar tersenyum, tanpa berkomentar. Tanpa basa-basi lagi, Pendeta Agung mengumumkan, Zetian Hua Caili mengakui kekalahan, dan Yongye Shen Wui menang. Dalam pertempuran putra dewa ini, baik Yongye Shen Wui maupun Zetian Hua Caili menunjukkan bakat luar biasa dan kecantikan yang memukau, mendapatkan perhatian dan pujian dari Kaisar Yuan. Oleh karena itu, pengecualian telah dibuat, dan baik Shen Wui maupun Hua Caili dapat meminta bantuan kekaisaran dari Kaisar Yuan. Dengan janji Kaisar Yuan dan pengumuman Pendeta Agung, hasil pertempuran putra dewa ini telah ditentukan. Pertempuran para putra dewa ini, termasuk Pan Buwang yang tak terduga, menampilkan 6 putra dewa dan 2 putri dewa. Pada akhirnya, kedua wanita itu menang, sementara ke-6 putra dewa hanya menjadi pemeran pendukung. Terutama Dian Jiuzi, yang dulunya putra dewa pertama, semua kejayaannya hampir sepenuhnya padam oleh kecemerlangan dingin Shen Wui. Hasil ini membuat seluruh kerajaan dewa mendesah cemas. Hua Caili menyarungkan pedang liyunnya dan berbalik, ketika tiba-tiba penglihatannya kabur, dan ia hampir jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ia jatuh menimpa Hua Qingying, baru kemudian menyadari bahwa ia benar-benar tak berdaya, bahkan mengangkat lengannya pun sulit. Hua Fuchen mengikutinya, menatap wajah putrinya yang pucat namun tersenyum puas. Ia tak tega memarahinya, hanya bergumam kasar, ini semua salah bocah itu. Energi mendalam Hua Qingying mengalir lancar ke seluruh tubuh Hua Caili, akhirnya menenangkan pikirannya. Intervensi Kaisar Abis yang tepat waktu mencegah kekuatan pedang dilepaskan, sehingga menghindari serangan balik. Namun,
Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan pedang itu sangat besar. Hua Caili kini sangat kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Mudah dibayangkan konsekuensi serangan balik dalam kondisi seperti ini. Hua Qingying tak berani memikirkannya, membawa Hua Caili kembali ke kerajaan ilahi Zetian. 7 master pedang Zetian dengan cepat menangkis serangannya. 7 energi pedang yang lembut langsung berkumpul di sekitar Hua Caili, memungkinkan auranya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Jangan lakukan itu lagi. Hua Fuchen akhirnya menegurnya. Aku tahu. Bapak Dewa, aku berjanji tidak akan melakukannya, kata Hua Caili patuh, berpura-pura menyesal. Lalu menambahkan dengan angkuh, tapi, karena pedang inilah aku berhasil. Kalimat pertamanya mengakui kesalahannya. Kalimat berikutnya bertentangan dengan kata-katanya. Hua Fuchen menutupi wajahnya, hanya mampu menatap tajam Yunce dari kejauhan. Hua Qingying berkata dengan tenang, begitu nekatnya. Selain mencari perhatian Kaisar Yuan, apa tidak ada motif lain? Tidak, Hua Caili memalingkan muka, menolak mengakuinya. Sasing, kembali pada saat itu, menatap situasi di hadapannya, tertegun sejenak. Bulan Sabit berkata perlahan dan penuh pertimbangan, pertempuran putra dewa telah berakhir. Dian Zhouxi dikalahkan oleh Shen Wei, Meng Jianxi menyerah untuk menghindari pertempuran, dan pertempuran antara Shen Wei dan Hua Caili dihentikan oleh Kaisar Abyss sendiri, yang menganugerahkan bantuan khusus kepada mereka. Setelah itu, Hua Caili secara sukarela menyerah. Kata-kata ini membuat wajah Saxing dipenuhi lapisan keheranan, dan ia tak mampu pulih. Untuk waktu yang lama, baru kemudian Bulan Sabit mengeluarkan batu Xuanying. Aku telah mengukir semua pemandangan setelah kepergianmu. Sungguh, aku memiliki reputasi sebagai orang yang berpandangan jauh ke depan. Jika tidak, kau pasti akan melewatkan terlalu banyak pemandangan menakjubkan. Di sisi lain kerajaan ilahi Shenluo, Dian Lohou mengelus jenggot panjangnya, dengan senyum penuh terima kasih di wajahnya, seolah telah sepenuhnya melupakan kemarahan Dian Zhouxi karena dikalahkan dan dipermalukan. Gadis itu, Kylie, dia selalu tampak begitu lembut dan lemah, tapi aku tak pernah menyangka dia akan menunjukkan sisi yang begitu garang. Di hadapan Jiuzi, dan bakat pedangnya, bahkan melampaui Qingying, sungguh pantas menjadi menantuku. Hahaha. Ia tertawa terbahak-bahak menjelang akhir. Ia tak menyadari ekspresi muram di wajah Dian Sansi di belakangnya. Kakak Jiuzi, katanya hati-hati. Menatap Dian Jiuzi, ingin menghibur tetapi tak yakin harus berkata apa. Dian Jiuzi menggelengkan kepala, lalu menyunggingkan senyum tipis, senyum lega. Namun semakin ia tersenyum, semakin tak tertahankan rasa sakit di hati Dian Sansi. Tanpa sadar, ia menoleh menatap Yunce, dan mata mereka bertemu lagi. Alis Yunce turun, bibirnya terangkat, dia tersenyum, senyum yang penuh ejekan, kepuasan diri, dan penghinaan. Seketika, ia memalingkan wajahnya dengan acuh tak acuh, seolah enggan meliriknya lagi. Namun, saat pandangannya beralih, ia dengan jelas melihat bibir Yunce yang sedikit terbuka dan tertutup. Betapa tragisnya, gelombang, akeong tanda pagar persen seluruh darah di tubuhnya langsung naik ke kepalanya, dan leher serta wajah Dian Sansi memerah, bahkan pandangannya kabur. Keinginan untuk meledakkan segalanya, untuk membuat marah Dewa Ayah, untuk menghukum Kaisar Abyss, untuk menghancurkan reputasi Yunce dan Hua Caili bergejolak liar di dalam hatinya. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah ketakutan akan konsekuensinya dan teguran Dian Zhouxi yang hampir memohon. Selama beberapa tarikan napas, ia menggertakkan giginya, menekan gelombang penghinaan, kemarahan, kebencian, dan dendam, sedikit demi sedikit. Namun, bahkan dengan seluruh tekadnya, ia hanya bisa menahannya hingga ke tenggorokan. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak meledak, ia tidak bisa menelannya sepenuhnya, rasanya tercekat di tenggorokannya. Setiap tarikan napas dipenuhi amarah, penghinaan, dan rasa sakit, hampir menghancurkannya. Ini adalah siksaan yang tak pernah dibayangkannya seumur hidupnya. Sudah hampir mencapai titik kritis, gumam Yunce dalam hati. Haruskah Yang Mulia mempertimbangkan kembali? Tanya Li Su. Ya, kata Yunce. Sekarang, tusukan kecil saja bisa menyebabkan ledakan. Dan jika diberi kejutan yang lebih besar, akal sehat akan hancur total. Dan apapun situasinya, ledakan tak terelakkan. Li Su berbisik, pertempuran anak-anak dewa telah usai, kesempatan yang kau butuhkan. Kesempatan ini, Kaisar Abyss akan berikan padaku. Mungkin, dia bahkan lebih bersemangat daripada aku. Li Su, baru setelah Hua Caili cukup pulih, Kaisar Abyss perlahan berbicara. Caili, hadiah apa yang kau inginkan? Hua Caili membungkuk sambil tersenyum, sama sekali tidak malu-malu, dan berkata, hadiah yang Caili inginkan agak istimewa. Dan aku ingin memberitahu Paman Kaisar Abyss secara pribadi. Bolehkah? Kaisar Abyss tersenyum.
Tentu saja, tapi jika tidak ada yang menyaksikan, apa kau tidak takut aku akan mengingkari janjiku? Paman Kaisar Abis tidak akan. Terima kasih sebelumnya, Paman Kaisar Abis. Hua Caili membungkuk lagi, lalu mundur ke belakang Hua Qingying sambil tersenyum. Kaisar Abis mengalihkan pandangannya ke Shen Wei. Shen Wei, hadiah apa yang kau inginkan? Jawaban Shen Wei singkat dan jelas. Yang mulia, aku ingin memasuki wilayah terlarang tidur ilahi. Mendengar ini, semua orang tercengang. Dari kereta perang gelap tempat dewa tanpa nama yang mulia tinggal, fluktuasi energi mendalam yang abnormal tiba-tiba memancar, membawa amarah yang sangat kentara. Jelas, permintaan Shen Wei melenceng dari harapannya. Wilayah terlarang tidur ilahi, tempat macam apa itu? Yunce mengerutkan kening dan bergumam. Ia telah berada di kerajaan ilahi penenun mimpi selama 3 tahun. Dan meskipun fokus pengumpulan informasinya adalah pada putra-putra dewa dari berbagai kerajaan dewa, ia cukup memahami informasi penting tentang Abis. Tetapi ini pertama kalinya ia mendengar nama ini. Meng Jianxi merendahkan suaranya dan menjawab, sebelum dunia Abis terbentuk, tempat itu adalah tempat para dewa kuno jatuh ke dalam jurang dan binasa. Juga, tempat Kaisar Abis jatuh ke dalam jurang. Legenda mengatakan bahwa sebagian besar dewa sejati dan dewa iblis pertama yang gugur berubah menjadi iblis jurang akibat erosi debu jurang purba. Kemudian, Kaisar Jurang menciptakan dunia jurang, dan kuburan para dewa itu disegel, menjadi wilayah terlarang tidur ilahi. Petik 2. Saya belum pernah ke wilayah terlarang tidur ilahi, jadi saya hanya tahu sedikit. Namun, menurut catatan Istana Xuanji, meskipun wilayah terlarang tidur ilahi tidak terletak di lautan kabut, konsentrasi debu jurang di dalamnya sebanding dengan kedalaman lautan kabut. Jumlah iblis jurang yang berkeliaran di dalamnya jauh melebihi jumlah binatang jurang, dan setiap iblis jurang yang ditemui berpotensi menjadi dewa leluhur manusia di era ini. Mungkin karena menghormati para dewa leluhur, Kaisar Abis menyegel area itu dan menetapkannya sebagai zona terlarang. Aku ingat sejak menjadi zona terlarang, tercatat hanya sekitar selusin kali dibuka. Yunce bertanya, kalau begitu, mengapa Shen Wei menyia-nyiakan kesempatan berharga seperti itu untuk pergi ke tempat seperti itu? Meng Jianxi berpikir sejenak dan berkata, area itu telah menjadi rumah bagi terlalu banyak dewa sejati kuno. Dengan tubuh dewa mereka, bahkan di bawah debu abis primordial, mereka tidak akan langsung binasa. Oleh karena itu, mereka mungkin meninggalkan beberapa warisan, harta, atau sesuatu yang serupa sebelum mereka mati. Mungkin itu alasannya. Jawaban Meng Jianxi penuh dengan keraguan dan keraguan. Jelas hanya tebakan. Kaisar Abis terdiam, namun, ia hanya terdiam selama 2 tarikan napas sebelum mengangguk pelan. Baiklah, terserah Anda. Namun, ia mengubah nadanya, karena zona terlarang tidur dewa begitu sulit dibuka. Bukankah sayang jika hanya satu orang yang diizinkan masuk? Petik 2. Zhu Yuan, Ksatria pertama, Dugu Zhu Yuan, melangkah maju dan membungkuk untuk menerima perintah tersebut. 10 jam kemudian, arai pemecah kekosongan yang mengarah ke wilayah terlarang tidur ilahi akan diaktifkan. Masing-masing dari 6 kerajaan ilahi dapat memilih satu keturunan untuk masuk. Dekrit Kaisar Yuan menyegarkan 5 kerajaan ilahi lainnya, memenuhi mereka dengan sukacita. Ini merupakan anugerah yang dianugerahkan Kaisar Yuan kepada 5 kerajaan sekaligus merupakan anugerah tak terucapkan kepada Shen Wei. Wei berterima kasih kepada Kaisar Yuan atas anugerahnya. Shen Wei tidak keberatan, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kegembiraan, dan dengan tenang mundur. Urusan penting Kaisar Yuan telah diumumkan. Tanah suci abadi sudah dekat, dan pertempuran para putra ilahi telah berakhir. Sekaranglah saatnya bagi Kaisar Yuan untuk pergi, dan bagi imam besar untuk mengumumkan berakhirnya pertemuan tanah suci ini. Namun pada saat ini, Kaisar Yuan mengalihkan pandangannya ke kerajaan ilahi penenun mimpi. Kong Chan, ku dengar setelah Caili, status dewa sempurna lainnya telah turun ke kerajaan dewa penenun mimpi. Benarkah itu? Sekilas keheranan dan sedikit kebingungan melintas di mata Meng Kongchan, dan semua orang sama terkejut dan bingungnya. Meng Kongchan melangkah maju dan membungkuk, berkata, Yang mulia, saya memang putra Anda yang rendah hati, Jian Yuan. Jian Yuan menderita musibah dan kehilangan 100 tahun, tetapi surga mengasihani Zimeng dan melindungi Jian Yuan, memungkinkannya untuk terlahir kembali dan membangkitkan kodrat ilahi yang sempurna. Yuaner, kemarilah dan sapa Yang mulia. Meng Kongchan terkejut, tetapi juga gembira. Jika ia bisa membuat Meng Jianyuan mengenal Yang mulia, hambatan hubungannya dengan Hua Caili akan berkurang, yang akan bermanfaat bagi masa depannya. Yunce berdiri di samping Meng Kongchan, membungkuk dengan sudut yang sama dengannya. Zimeng Yunce memberi salam kepada Yang mulia. Mata Meng Kongchan sedikit berkedut, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi yang halus. Kegigihannya untuk menyebut dirinya sebagai Yunce sudah diketahui di seluruh 6 kerajaan. Namun dalam situasi ini,
Dan mengingat Meng Kongcan baru saja memberitahu Kaisar Yuan atas nama Meng Jian Yuan, kegigihannya yang berkelanjutan memang 3 bagian kegigihan, tetapi 7 bagian kebodohan total. Kaisar Yuan, bagaimanapun, tetap tenang. Semburat melankolis muncul di wajahnya, yang diselimuti cahaya ilahi yang samar, esensi ilahi yang sempurna, pemandangan langka bahkan dalam 10.000 tahun. Dua kemunculan dalam satu era adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak kegelapan, Bingxin Jiuxuan, bintang kembar muncul di abis. Era ini dipenuhi dengan fenomena aneh, mungkin semua tanda kedatangan yang akan datang di Tanah Suci Abadi. Semua orang mendengarkan dengan saksama kata-kata Kaisar Yuan. Keheningannya berbicara banyak. Tanah Suci Abadi sudah dekat. Pertempuran para putra dewa ini mungkin yang terakhir dari jenisnya di dunia ini. Bintang surgawi seperti itu tidak dapat diabaikan dalam pertempuran ini. Makna Kaisar Yuan jelas, mengejutkan namun tampak logis. Pertempuran terakhir para putra dewa di dunia ini. Bintang kembar sempurna yang memecahkan sejarah. Memang harus diumumkan kepada dunia di Tanah Suci ini. Bersinar terang. Meng Kongcan sangat gembira, tetapi berkata dengan rendah hati, menerima pujian seperti itu dari Kaisar Yuan adalah kehormatan terbesar bagi hambaku yang rendah hati, Jian Yuan dan Zimeng. Aku sangat tersanjung. Namun, Jian Yuan telah mengembara di luar selama 100 tahun terakhir dan belum menikmati sedikit pun sumber daya Zimeng. Kultivasinya hanya di alam dewa. Cahaya sekecil itu mungkin tidak layak untuk diperhatikan oleh Kaisar Yuan dan semua orang. Hahaha, Tuan Wumeng salah. Suara Dian Lohou yang menggelegar-menggelegar terdengar, tanpa mengkhianati kerajaan ilahi. Beliau mencapai tingkat keempat alam dewa ilahi pada usia 2 jiazi. Jika beliau menghabiskan 100 tahun terakhir menenun mimpi, seperti apa jadinya? Dian Lohou melanjutkan, sejujurnya, setelah percakapan saya dengan Meng Jian Yuan, putra saya yang rendah hati, Zhao Shi, sangat memujinya. Ia telah menyebutkannya berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir, dan setiap kali ia melakukannya, ia selalu memujinya. Dalam 52 tahun jiazinya, ini adalah pertama kalinya ia memuji seseorang begitu tinggi. Berdasarkan hal ini saja, bahkan saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri betapa cakapnya pemuda ini. Dian Lohou bersikap jujur dan tidak pernah terganggu oleh pujian kosong. Dian Zhouxi tersenyum tipis, menyatakan persetujuannya. Hua Fuchen tersenyum dan berkata, Yun Ce baru berusia 60 tahun ini, masih anak-anak di antara mereka yang mewarisi kekuatan ilahi. Tingkat kultivasinya tidak penting, karena ia memiliki sifat ilahi yang sempurna. Ia pasti memiliki sesuatu yang menakjubkan tentang dirinya. Ini adalah keajaiban dunia, dan seharusnya mekar secara alami di Tanah Suci dan bersinar di jurang. Kedua sahabatnya telah membukakan pintu untuknya, jadi Meng Kongcan dengan sendirinya menyingkirkan kesulitannya dan dengan sungguh-sungguh berkata, kalau begitu, aku, Zimeng, akan patuh. Ia mengalihkan pandangannya ke Yun Ce, tatapannya penuh makna yang mendalam. Yuaner, ini adalah penunjukan pribadi Kaisar Abis, sebuah kehormatan dan keberuntungan yang besar. Kau akan menggunakan puncak awan Eden ini untuk menunjukkan kekuatanmu sebagai pewaris sempurna kekuatan ilahi kepada Kaisar Abis dan dunia. Tak perlu gugup, jadilah dirimu sendiri. Bagaimana kau menunjukkannya, sepenuhnya terserah padamu. Ia sama sekali tidak khawatir dengan kekuatan Yun Ce, sebaliknya, ia khawatir akan membuat takut para dewa. Kesempatan yang tiba-tiba ini tak diragukan lagi merupakan kejutan besar bagi pertemuan Tanah Suci ini. Hua Caili setengah menyembunyikan wajahnya di balik Hua Qingying, tetapi alisnya yang berbentuk bulan sabit tetap tak bisa disembunyikan. Ya, Yun Ce menjawab dengan hormat, lalu berdiri tegak dan dengan tenang berjalan memasuki penghalang medan perang yang masih terbuka, menghadapi berbagai tatapan dari kerumunan. Ia merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya, dan tatapan dari Dian Sanxi, yang dipenuhi kebencian yang mendalam. Terlihat sangat jelas. Tatapan Shen Wei juga benar-benar tertuju pada Yun Ce untuk pertama kalinya. Rasa disorientasi yang aneh melayang di depan matanya, seperti lapisan kabut es yang mengembun sendiri. Ia langsung tersentak bangun. Tatapannya segera kembali dingin, digantikan oleh tatapan keraguan dan kebingungan yang sekilas. Berdiri di medan pertempuran para putra dewa sebagai putra non-dewa mungkin merupakan yang pertama bagi pertemuan Tanah Suci. Ia tenang, langkahnya santai, dan dari dewa tertinggi hingga yang termuda, tak seorang pun dapat mendeteksi sedikit pun ketegangan atau kegelisahan. Itu bukanlah ketenangan yang dibuat-buat, melainkan ketenangan yang terpancar dari dalam. Hal ini saja telah membuat takjub para pembangkit tenaga listrik dari kerajaan dewa yang berkumpul. Sesampainya di pusat medan perang, Yun Ce berhenti, mengamati sekelilingnya, tetapi alih-alih melepaskan energinya yang mendalam, ia berseru dengan lantang, Yun Ce, sang penenun mimpi, dengan berani menantang kalian semua, sesama pembangkit tenaga listrik dari kerajaan dewa.
Dengan rendah hati aku mohon bimbinganmu. Pertempuran antara lawan yang seimbang tak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk menunjukkan kemampuan seseorang, dan tindakan Yunce tidaklah mengejutkan. Namun, setelah teriakannya, tak seorang pun merespons untuk waktu yang lama. Meskipun Yunce bukan anak dewa penenun mimpi, ia memiliki percikan ilahi yang sempurna, dan kebaikan Meng Kongchan kepadanya terlihat jelas. Ia praktis ditakdirkan untuk menjadi anak dewa penenun mimpi di masa depan. Karena Yunce bukan anak dewa, penantangnya hanyalah sesama pembangkit tenaga listrik dari kerajaan dewa yang bukan anak dewa. Jadi, jika ia kalah, ia hanya akan kehilangan muka, menjadi batu loncatan bagi Yunce untuk menunjukkan percikan ilahinya yang sempurna. Tetapi jika ia menang secara tidak sengaja, konsekuensinya akan jauh lebih parah daripada kekalahan. Ia tidak hanya menyinggung calon dewa penenun mimpi, tetapi ia juga kehilangan muka bagi seluruh kerajaan dewa penenun mimpi. Bahkan Kaisar Yuan, yang mengusulkan ide itu, kemungkinan besar akan kecewa. Selain itu, meskipun upacara penganugerahan kerajaan dewa penenun mimpi 3 tahun lalu dirahasiakan oleh Meng Kongchan, upacara itu tetap menarik banyak penonton, dan berita bahwa Yunce dengan mudah mengalahkan sekelompok praktisi Suan dari alam yang sama telah menyebar ke kerajaan lain. Dalam keheningan, suara berat dan menggelegar dari imam besar terdengar, karena tak seorang pun menantangmu. Aku memberimu hak untuk melawan seseorang yang dekat dengan putra dewa. Kau boleh memilih siapa saja untuk dilawan, dan lawanmu tidak boleh menolak. Kata-kata imam besar jelas, sesuai dengan keinginan Kaisar Yuan. Terima kasih, imam besar. Yunce membungkuk sedikit, lalu tubuh dan tatapannya beralih secara bersamaan, mengamati seluruh arena lagi. Tatapannya bergerak sangat lambat, jelas tertuju pada setiap orang dengan cermat. Dari kerajaan ilahi bulan bintang ke kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, ke kerajaan ilahi lipat surgawi, dan kemudian ke kerajaan ilahi Shenluo. Tatapannya tetap cermat dan lambat, tetapi saat mendarat di Dian Sanxi, tatapannya langsung teralih, seolah menyentuh sesuatu yang tidak sedap dan kotor, bahkan sudut mulutnya berkedut hampir tak terlihat. Hal ini tampak biasa bagi orang lain, tetapi bagi Dian Sanxi, yang tatapannya bertemu dengan Yunce sesaat itu, darahnya melonjak, dan kebencian, dendam, serta amarah yang tertahan di tenggorokannya pun tertelan oleh darah yang mengalir deras, menenggelamkan sebagian besar akal sehatnya. Ia tiba-tiba melangkah maju dan meraung, "Yunce, aku akan melawanmu." Sanxi, Dian Zhouxi terkejut dan segera meraih lengan Dian Sanxi. Ia telah menyaksikan Yunce menyapu abis para kultivator lain di level yang sama, dan tahu bahwa Dian Sanxi, yang ditekan hingga level yang sama, bukanlah tandingannya. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah emosi Dian Sanxi yang jelas-jelas tidak normal. "Anak baik." Dian Lohou menghela napas terlebih dahulu, lalu tertawa. Katanya kita tidak bisa berteman tanpa bertengkar. Jadi mari kita bertengkar dan lepaskan semua dendam ini. Ini adalah puncak awan Eden. Dan begitu kata-kata itu terucap, tak ada jalan kembali. Dian Zhouxi hanya bisa berkata dengan suara yang sangat pelan, "Bertengkar boleh, tapi jangan membuat masalah. Ingat apa yang kukatakan, dan janjimu." Sekalipun suaranya direndahkan, bagaimana mungkin ia luput dari perhatian Dian Lohou? Ia melirik ke samping, tetapi dengan kulitnya yang tebal, ia tak akan ikut campur atau bertanya tentang urusan para junior. Setelah Dian Sanxi berteriak, ia menyesalinya sejenak, tetapi kemudian muncul keinginan untuk melampiaskannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Jangan khawatir, saudara Zhouxi, bertarung saja, tanpa kata-kata." Dian Zhouxi melepaskan tangannya, Dian Sanxi melompat tinggi ke udara, langsung menghantam penghalang, dan saat mendarat, ia membawa gelombang kejut yang mengerikan dan raungan yang memekakkan telinga. "Cek, banyak sekali kebencian," kata Meng Jianxi dengan nada sarkasme. Sekalipun Dian Sanxi berusaha menekannya, semua orang yang hadir dapat dengan mudah merasakan kebencian yang telah mencapai puncaknya, namun itu tidak terasa terlalu aneh. Dian Zhouxi adalah saudara sekaligus mentor bagi Dian Sanxi, dan semua orang tahu bahwa Dian Sanxi sangat mengagumi dan menghormati Dian Zhouxi dalam hidupnya. Dan Dian Zhouxi, sebagai putra dewa pertama, telah menderita kekalahan telak hari ini. Auranya benar-benar hilang, dan telah dipermalukan oleh dewa-dewa Wuming dengan kata-kata yang sangat kejam dan tak tertahankan. Bagaimana mungkin ia tidak marah dan dendam? Semua orang, termasuk seluruh kerajaan Dewa Shenluo, sangat yakin bahwa kebenciannya yang hampir meluap-luap adalah karena Dian Zhouxi, dan bahwa tantangan ini juga merupakan upaya untuk melampiaskan amarahnya. Yunce menyipitkan matanya sedikit, menatap Dian Sanxi, yang matanya berkilat penuh kebencian. Ia berkata dengan nada angkuh, "Lihat, mereka datang." Li Su berbisik, "Di luar kediaman suci Lingxian, ketika kau merasakan Dian Zhouxi dan Dian Sanxi mendekat, apakah itu benar-benar keputusan spontan?" "Tentu saja," kata Yunce santai.
Ada banyak cara. Jika ada yang cocok, aku tentu akan menggunakannya dengan tegas. Dan jika aku akan menggunakannya, aku akan menggunakannya semaksimal mungkin. Kalau tidak, akan sia-sia. Cocok, ya, dalam informasi Istana Xuanji tentang Dian Sansi, selain sifatnya yang masih agak kekanak-kanakan, aspek yang paling cocok adalah ketergantungan dan rasa hormatnya yang luar biasa kepada Dian Zhouxi. Li Su tetap diam. Jadi itu saudara Sansi. Yunce tersenyum. Tetapi selain Dian Sansi di hadapannya, tak seorang pun tahu kebencian mendalam yang tersembunyi di balik senyum yang tampak tak berbahaya ini. Terima kasih atas bimbinganmu. Dian Sansi mengepalkan tinjunya sedikit. Tetap diam. Ia telah berjanji kepada Dian Zhouxi untuk bertarung tetapi tidak berbicara. Karena takut ia akan kehilangan kendali atas kata-katanya jika ia membuka mulut. Imam besar mengangkat tangannya. Dan cahaya perunggu yang familiar itu sedikit berkilauan. Penenun mimpi Meng Jianyuan. Kultivasi tingkat 4 alam dewa. Shen Luo Dian Sansi. Kultivasi tingkat 3 alam pemusnahan dewa. Keduanya membutuhkan segel kesedihan mendalam untuk menyeimbangkan kultivasi mereka. Namun, perbedaan kultivasi mereka terlalu besar, melibatkan penindasan alam utama. Selain kekuatan yang mendalam, penindasan kekuatan tubuh oleh alam utama akan disertai dengan beberapa tarikan napas rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuh. Tidak apa-apa, Dian Sansi menjawab imam besar dengan suara yang relatif tenang. Saya menyusahkan imam besar untuk melakukannya. Namun kemudian, sebuah suara yang beberapa kali lebih jelas terdengar. Saudara Sansi, kau telah memberiku kehormatan dengan bimbinganmu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menderita musibah seperti ini hanya karena tingkat kultivasiku yang rendah? Tolong, Pendeta Agung, jangan gunakan segel kesedihan mendalam. Berbeda dengan penolakan Shen Wei sebelumnya terhadap segel kesedihan mendalam, Pendeta Agung tidak menyimpan segel kesedihan mendalam dengan rapi, tetapi jelas tertegun sejenak. Karena perbedaan antara keduanya bukan hanya 1 atau 2 alam minor, melainkan 9 alam penuh, ditambah jurang alam mayor. Alam pemusnahan ilahi tingkat ke-6 dan ke-8 menunjukkan perbedaan kultivasi yang signifikan di alam setengah dewa. Namun, alam dewa ilahi dan alam pemusnahan ilahi, keduanya adalah alam kekuatan yang sama sekali berbeda. Jika Pendeta Agung bereaksi seperti ini, orang hanya bisa membayangkan apa yang akan dipikirkan orang lain. Hahaha, Dian Lohou tertawa terbahak-bahak. Omong kosong apa yang diucapkan anak ini. Dian Zhouxi tidak tertawa, tetapi matanya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Dia telah menyaksikan sendiri serangan Yunce. Jika dia bisa mengalahkan lawan yang 2 alam minor di atasnya, seperti Shen Wei, dia tidak akan terlalu terkejut. Namun, dia sungguh tidak percaya bahwa Yunce layak menghadapi kekuatan alam pemusnahan ilahi, apalagi Dian Sansi, yang tidak menekan alamnya. Ini, Saudara Yuan, apa ini? Meng Jianxi tanpa sadar menoleh ke arah Meng Kongchan, hanya untuk mendapati wajah ayahnya menunjukkan ketenangan yang aneh. Dan dia bahkan tampak bertukar pandang penuh arti dengan Dewa Ilahi Huaxin di hadapannya. Meng Jianxi terdiam. Tatapannya kembali ke medan perang. Seluruh fokusnya terpusat pada penglihatannya. Saat konsentrasinya semakin dalam, cahaya dan suara di sekitarnya dengan cepat menghilang, hanya menyisakan debaran jantungnya. Mungkinkah dia benar-benar bisa menyaingi alam penghancur dewa dengan kultivasi alam dewa penguasanya? Apakah dia serius? Wajah Sasing dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak bercanda, kultivasi tingkat ini tidak main-main. Xian Yue menatap ekspresi Yunce, mengerutkan kening bingung. Ia mencoba memahami niat Yunce, tetapi ia sama sekali tidak percaya bahwa ia bisa menyaingi Dian Sansi dengan tingkat kultivasi seperti ini. Bahkan dalam sekali pertukaran, Wu Sensing dan Wu Senyu bertukar pandang sekilas. Cih, keilahian sempurna apa? Apa kau sudah gila? Pan Buzuo, yang pipi kanannya masih memiliki bekas luka yang tak sedap dipandang, mencibir pelan. Pan Yuseng melirik Meng Kongchan. Alisnya sedikit berkerut. Imam besar mengepalkan kelima jarinya, dan segel kesedihan mendalam pun menghilang. Kalau begitu, maka segel kesedihan mendalam tidak akan digunakan. Pertempuran ini dimulai, dan aturan medan perang akan sama dengan pertempuran para putra dewa.